Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dengan adanya saya di sini untuk memenuhi tugas BK Multibudaya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengembangan kompetensi konselor multibudaya, bagaimana konselor dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya, dan apa saja strategi yang dapat digunakan oleh konselor untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya. Pengembangan kompetensi konselor multibudaya mencakup peningkatan kesadaran diri terhadap bias budaya, pengetahuan mendalam tentang berbagai budaya, dan keterampilan untuk menyesuaikan intervensi konseling agar sesuai dengan latar belakang budaya klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana konselor dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya. Konselor dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya dengan beberapa cara. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan konseling multibudaya seperti kursus, workshop, atau seminar. Yang kedua, pengalaman langsung. Konselor mengambil pengalaman langsung dalam bekerja dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga, supervisi dan konsultasi. Konselor menerima supervisi dan konsultasi dari konselor yang berpengalaman dalam konseling multibudaya. Yang keempat, refleksi diri. Seorang konselor harus melakukan refleksi diri tentang nilai, sikap, dan perilaku mereka sendiri dalam menghadapi klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang kelima, mempelajari budaya. Seorang konselor harus mempelajari budaya dan tradisi klien yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Yang keenam, menggunakan alat bantu. Menggunakan alat bantu seperti pedoman konseling multibudaya, checklist, atau instrumen penilaian untuk membantu dalam proses konseling. Yang ketujuh, kerjasama dengan kolega. Konselor bekerja sama dengan kolega dari latar belakang budaya yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Yang kedelapan, mengikuti organisasi profesional. Mengikuti organisasi profesional yang terkait dengan konseling multibudaya seperti American Counseling Association atau ACA atau International Association for Multicultural Counseling and Development. Yang kesembilan, membaca literatur. Membaca literatur yang terkait dengan konseling multibudaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran. Yang kesepuluh, mengikuti konferensi dan seminar. Mengikuti konferensi dan seminar yang terkait dengan konseling multibudaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran. Selanjutnya, apa saja strategi yang dapat digunakan oleh konselor untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya? Ada strategi yang dapat digunakan oleh konselor untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam konseling multibudaya. Di antara lain, yang pertama, mengidentifikasi dan mengakui bias. Mengidentifikasi dan mengakui bias dan prasangka mereka sendiri untuk meningkatkan kesadaran dan kesadaran diri. Yang kedua, mempelajari budaya. Mempelajari budaya dan tradisi klien yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Ketiga, menggunakan pendekatan yang fleksibel. Konselor menggunakan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang keempat, menghormati perbedaan. Seorang konselor harus menghormati perbedaan dan keunikan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang kelima, menggunakan bahasa yang tepat. Seorang konselor harus menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan budaya klien. Yang keenam, menggunakan nonverbal yang tepat. Menggunakan nonverbal yang tepat dan sesuai dengan budaya klien. Yang ketujuh, menghormati nilai-nilai klien. Seorang konselor harus menghormati nilai-nilai dan kepercayaan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedelapan, menggunakan pendekatan yang holistik. Seorang konselor harus menggunakan pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan aspek-aspek budaya, sosial, dan spiritual klien. Yang kesembilan, mengembangkan kesadaran diri. Seorang konselor harus mengembangkan kesadaran diri tentang nilai, sikap, dan perilaku mereka sendiri dalam menghadapi klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang kesepuluh, menerima umpan balik. Seorang konselor harus menerima umpan balik dan kritik dari klien dan kolega untuk meningkatkan kompetensi mereka.
Selain itu, konselor juga dapat menggunakan strategi seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan konseling multibudaya, mengikuti konferensi dan seminar yang terkait dengan konseling multibudaya, atau membaca literatur yang terkait dengan konseling multibudaya, dan juga mengikuti organisasi profesional yang terkait dengan konseling multibudaya. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengembangan kompetensi dalam konseling multibudaya adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen yang dedikasi yang kuat.